Gimana jadinya kalau seluruh hidup kamu, semua kesuksesan yang kamu bangun, tiba-tiba dihakimi cuma dalam waktu 24 jam? Nah, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang kuat banget tentang kekayaan, penyesalan, dan kesempatan kedua yang datang dari tempat yang gak terduga. Ini adalah cerita tentang seorang pengusaha dan seorang malaikat. Kita mulai dengan pertanyaan ini ya. Ini inti dari cerita kita. Sebenarnya apa sih tolok ukur kehidupan yang sukses itu? Apa itu kekayaan? Kekuasaan? Atau mungkin sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu semua? Oke, jadi tokoh utama kita ini adalah seorang pengusaha. Tapi dia bukan pengusaha biasa loh. Dia ini udah ada di puncak dunia, berhasil membangun sebuah kerajaan bisnis yang luar biasa. Cuma, di balik semua kemewahan itu, ada sebuah krisis besar yang lagi menunggunya. Coba bayangin deh, lebih dari 2.000 orang kerja buat dia. Dia itu kuat, disegani, tapi sekaligus arogan. Buat dia, dunia tuh rasanya ada di genggamannya. Dan dia ngerasa nggak ada yang bisa ngalahin dia. Dia percaya banget udah punya semua yang bisa dibeli pakai uang. Dan dalam sekejap mata, semua itu runtuh. Sebuah serangan stroke tiba-tiba bikin dia terbaring lemah di ruang ICU. Kekuasaannya hilang gitu aja, kekayaannya juga nggak bisa menolong. Dia yang tadinya pegang kendali atas ribuan orang, sekarang buat ngendaliin tubuhnya sendiri aja udah nggak bisa. Nah, pas dia lagi kritis-kritisnya, muncullah sesosok malaikat. Tapi malaikat ini datang bukan buat menghibur loh, melainkan buat ngasih sebuah ultimatum. Semacam tantangan hidup atau mati yang bakal menguji seluruh hidup yang udah dia jalani. Ini dia syarat pertama dari malaikat. Waktu. Si pengusaha ini cuma dikasih waktu 24 jam. Cuma 1 hari buat ngebuktiin kalau hidupnya itu emang layak buat diselamatkan. Dan ini dia, syarat keduanya, yang paling krusial. Hidupnya bergantung pada satu hal. Dia harus bisa dapetin 50 doa yang tulus dan ikhlas buat kesembuhannya. Jadi bukan sekedar ucapan basa-basi, tapi doa yang benar-benar datang dari hati. Terus apa reaksi si pengusaha? Wah, dengan super percaya diri, dia justru meremehkan tantangan itu. Ah, gampang banget pikirnya. Ya iyalah, dengan ribuan karyawan, kolega, dan relasi bisnis, ngumpulin 50 doa itu rasanya kayak tugas yang sepele banget buat dia. 23 jam pun berlalu, malaikat itu datang lagi, tepat 1 jam sebelum batas waktunya habis. Dan disinilah momen kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Momen di mana kesombongan si pengusaha ini dihadapkan langsung sama kenyataan yang brutal. Ingat kan, dia punya lebih dari 2.000 kalingawan dan kolega. Jaringannya tuh luas banget. Dia yakin, seyakin-yakinnya, dari sekian banyak orang itu, pasti adalah lebih dari 50 yang mendoakannya. Pertanyaannya, berapa banyak yang benar-benar tulus? Jawabannya, sungguh di luar dugaan. Cuma 3. Iya, Anda nggak salah dengar. Dari ribuan orang yang dia kenal, yang dia pimpin, yang pernah bisnis bareng dia, ternyata cuma 3 orang yang mendoakannya dengan tulus. Bukan 50, cuma 3. Terus siapa 3 orang ini? Mereka adalah orang-orang terdekat yang selama ini justru sering dia abaikan. Istrinya dan kedua anaknya. Cuma keluarga kecilnya inilah yang benar-benar tulus berharap dia sembuh. Dan yang lebih bikin nyesek lagi itu adalah isi doa dari istrinya. Doa itu bukan pujian, sama sekali bukan. Itu adalah sebuah pengakuan yang jujur dan menyakitkan. Istrinya mengakui kalau suaminya itu bukan suami atau ayah yang baik, bahkan gak jujur dalam bisnisnya. Tapi cinta seorang ibu membuatnya tetap memohon demi anak-anak mereka. Terus gimana dengan yang lain? Ribuan orang lainnya? Nah, sang malaikat pun ngejelasin, ada sih yang berdoa tapi nggak tulus, cuma formalitas aja. Dan yang lebih parah, ada yang justru seneng dan bersyukur dia jatuh sakit. Kenapa? Ya karena kesombongan dan cara dia memperlakukan orang lain selama ini. Mendengar semua ini, si pengusaha hancur lebur. Air matanya nggak berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia merasakan penyesalan yang begitu dalam. Dia akhirnya sadar, harta terbesar yang pernah dia miliki itu bukan perusahaannya, bukan uangnya, tapi cinta tulus dari keluarga yang nggak pernah dia hargai. Waktu terus berjalan, tinggal beberapa menit lagi nih, masih butuh 47 doa lagi. Rasanya mustahil banget. Semua harapan kelihatannya udah sirna. Si pengusaha ini udah pasrah aja sama nasibnya. Tapi, tepat di detik-detik terakhir, pas waktu hampir habis, sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba, muncul 47 doa tulus yang baru, melengkapi jumlah yang dibutuhkan jadi pas 50. Dia, selamat. Pertanyaan besarnya sekarang, dari mana datangnya doa-doa ini? Siapa yang ngirimin keajaiban ini di saat semua orang yang dia kenal udah berpaling dari dia? Jawabannya datang dari tempat yang nggak pernah dia duga sama sekali.
Ke-47 doa itu ternyata datang dari anak-anak di sebuah panti asuhan. Jadi ada seorang anak panti yang nggak sengaja baca berita tentang dia di koran dan ngenalin wajahnya sebagai orang yang dulu pernah nolong panti mereka. Dan di sini mah ironi terbesarnya. Malaikat ngungkapin kalau sumbangan yang dulu dia kasih ke panti asuhan itu sebenarnya nggak tulus. Dia ngelakuin itu cuma buat naikin popularitas, buat citra, biar bisa narik perhatian investor. Sebuah tindakan yang bisa dibilang egois, tapi diterima dengan rasa syukur yang begitu tulus oleh anak-anak itu. Dan pada akhirnya, ketulusan mereka lah yang justru menyelamatkan hidupnya. Kisah ini kan bukan cuma tentang seorang pengusaha aja ya. Ini tuh sebuah perumpamaan yang kaya banget akan pelajaran buat kita semua. Jadi apa sih makna sesungguhnya yang bisa kita ambil dari pengalaman hidup dan mati ini? Jadi poin utamanya kira-kira begini. Pertama, ketulusan itu punya kekuatan yang luar biasa. Kedua, kebaikan, bahkan yang niatnya nggak murni-murni amat, ternyata bisa menciptakan efek berantai yang positif. Ini juga nunjukin kalau kekayaan sejati itu bukanlah uang atau status, tapi hubungan tulus yang kita bangun dengan sesama. Dan yang terakhir, setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, pasti punya konsekuensi yang nggak terduga. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Sebuah refleksi yang mungkin agak nggak nyaman, tapi penting banget. Kalau seandainya Anda ada di posisi pengusaha itu, dengan waktu yang udah mepet, kira-kira siapa ya yang bakal mendoakan Anda dengan tulus? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin adalah ukuran sejati dari kehidupan yang sedang kita jalani sekarang.